Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Lenita dan rekan saya dari Sri Mulyani akan menjelaskan tentang tugas proyek 9 yang telah kami lakukan. Skripsi yang kami gunakan berjudul Analisis Varian Rancangan Faktorial 2 Faktoral dengan metode AMI. Dan berikut adalah latar belakang dari penelitiannya. Jadi latar belakangnya, jika penelitian hanya menguji pengaruh dari satu faktor saja, pemahaman tentang kejadian tersebut kurang, maka peneliti melakukan percobaan dengan lebih dari satu faktor. Mengapa percobaan faktorial? Karena percobaan faktorial sudah merangkum beberapa faktor tunggal sekaligus dan akan menghemat waktu, bahan, dan alat tenaga. Dan tujuan penulisannya yaitu yang pertama, memahami rancangan percobaan, khususnya rancangan faktorial 2 faktor dengan dasar hal, dan menganalisis pengaruh faktor genotif dan lingkungan pada hasil gabah. Berikut adalah data yang kami gunakan. Faktornya terdiri dari lahan dan pengendalian gulma. Kelompok perlakuannya yaitu pengendalian gulma yang terdiri dari 4 metode perlakuan, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Unit percobaannya yaitu lahan yang terdiri dari 4 lahan, yaitu lahan pertama, lahan kedua, lahan ketiga, dan lahan keempat. Responnya yaitu hasil gabah dari pengujian langsung padi. Berikut adalah sintaks SAS yang kami gunakan. Jika di-run, akan menghasilkan output sebagai berikut. Berikut merupakan output dan interpretasinya. Terdapat 2 faktor, yaitu perlakuan dan lahan. Dan dalam penelitian digunakan 4 lahan, yang tiap lahannya akan diberikan 4 jenis perlakuan dan 3 kali ulangan, sehingga terdapat 48 unit hasil percobaan. Dan untuk model statistikanya, modelnya valid, dan angka R-square yang didapatkannya sebesar 0,8277, yang artinya 82,77% hasil gabah dapat dijelaskan oleh faktor perlakuan maupun lahan, dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Dan dalam pengujian hipotesisnya, perlakuan H0-nya ditolak, sehingga perlakuan berpengaruh terhadap respon, yaitu hasil gabah. Begitu pula lahan, H0-nya ditolak, yang artinya lahan juga berpengaruh terhadap respon, dan interaksi perlakuan dan lahan juga H0-nya ditolak. Karena hasil dari hipotesisnya, H0-nya ditolak, yang artinya semuanya berpengaruh terhadap respon, maka kita perlu mencari taraf terbaik dengan menggunakan uji perbandingan ganda, di antaranya LSD atau BNT, dan Tukey dan Lujan. Dari faktor perlakuan dapat dilihat untuk rataan tertingginya yaitu T1. Dari titas LSD-nya, untuk alfa 0,05 didapatkan standar error 0,54125 dan nilai uji T sebesar 2,0369. Serta perbedaan signifikan paling sedikit adalah 0,6118. Dan dari hasil grafiknya, T1 menghasilkan rataan terbesar yaitu 4,700 dan T2 menghasilkan rataan terendah yaitu 3,5667. Dan dari uji Duncan, nilai standar errornya 0,54125 dan rataan tertingginya masih T1, rataan terendahnya 3,567. Dan untuk uji perbandingan Tukey, didapatkan rentang nilai kritisnya yang dibakukan sebesar 3,8316, serta perbedaan signifikan paling sedikit adalah 0,8137. Dan T yang tertingginya yaitu 4,700 dan T yang terendahnya yaitu 3,567. Dan untuk faktor lahan akan dijelaskan oleh teman saya, Dea Sri Mulyani. Baik, selanjutnya faktor lahan dari gambar tersebut menunjukkan nilai rataan. Nah, dapat dilihat pada taraf L2 berada pada posisi yang paling tinggi, yang artinya nilai rataannya paling besar. Selanjutnya dilakukan uji perbandingan ganda LSD. Nah, alfa yang digunakan 0,05. Nah, didapat standar errornya 0,54125. Nilai uji T-nya sebesar 2,03693 dan perbedaan signifikan paling sedikit yaitu 0,6118. Dapat dilihat pada taraf L2 dan L4 memiliki nilai rataan yang sama, sedangkan L1 dan L3 memiliki
nilai rataan yang berbeda daripada lainnya. Selanjutnya Duncan. Nah, dari Duncan digunakan alfa sebesar 0,05 dan didapat standar errornya 0,54125. Pada taraf L2 dan L4 memiliki nilai rataan yang sama. Sementara L1 dan L3 memiliki nilai rataan yang berbeda daripada lainnya. Sama untuk 2K digunakannya alfa sebesar 0,05. Nah, nilai kritis yang dibakukan sebesar 3,83162 dan perbedaan signifikan paling sedikit yaitu 0,8137. Sama seperti Duncan dan LSD, pada taraf L2 dan L4 memiliki nilai rataan yang sama, dan L1 dan L3 memiliki nilai rataan yang berbeda daripada lainnya. Nah, ini adalah nilai rataan interaksi antara faktor perlakuan dengan lahan. Nah, dapat dilihat pada taraf T1L2 menunjukkan posisi paling tinggi, yang berarti nilai rataan interaksinya paling besar. Selanjutnya, ini adalah hasil comparison antara interaksi. Nah, di sini telah diurutkan nilai rataan dari tertinggi hingga terendah. Nah, garis merah ini menunjukkan tidaknya signifikan, sedangkan garis biru menunjukkan signifikan. Nah, cara membacanya yaitu, misalnya pada T1, kita ambil garis berpotongan dengan garis merah terhadap T1 dan L4, yang artinya T1, L2 tidak signifikan dengan T1, L4. T1, L2 sama besar nilai rataannya dengan T1, L4. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dalam desain rancangan faktorial 2 faktor, data yang diperoleh memiliki model yang signifikan. Faktor yang diujinya yaitu perlakuan dan lahan. Dapat mempengaruhi hasil dari gabah, dan untuk faktor interaksinya antara perlakuan dengan lahan didapatkan kesimpulan yang tidak mempengaruhi hasil gabah. Selanjutnya, untuk mengetahui taraf mana yang terbaik sehingga memaksimumkan respon, dilakukan uji perbandingan ganda dengan uji LSD 2K Duncan. Dari ketiga uji tersebut, apabila ingin hasil yang memaksimumkan, gunakan metode perlakuan taraf T1 dengan lahan L2, dan apabila ingin hasil yang meminimum, gunakan metode T2 dengan lahan L3. Jadi sarannya rancangan di atas kan sudah tepat karena menghasilkan output yang diinginkan. Jadi menurut kami percobaan ini sudah cocok menggunakan rancangan faktorial 2 faktorial. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.